Jadi pada tanggal 15 Januari 2009, pesawat tersebut pada dia take off, kemudian tidak lama ditabrak burung. Dua mesinnya mati. Ya, yang hebatnya adalah pesawat tersebut, pilotnya cukup tenang sehingga pesawat itu bisa didaratkan di atas air dan 150 penumpang, 2 pilot dan 3 krunya selamat. Gitu. Ya, itu kejadian tahun 2009. So, perhatikan teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak orang yang selamat dari berbagai peristiwa yang boleh dibilang tragis. Yang bilang begini, saya baru dengar ya kalau di Buddhis kita bicara keselamatan, ya. Dan ini penting untuk Anda, kenapa? Supaya kita makin punya tekad yang kuat untuk belajar dan mempraktikkan Buddha Dharma itu sendiri. Ya. Baik. Kita lihat jenis keselamatan. Pertama saya sebutnya keselamatan kecil. Definisinya begini teman-teman. Anda harusnya mengalami sebuah peristiwa yang buruk, tapi peristiwanya nggak jadi. Ingat ya, ada peristiwa buruk, tapi peristiwanya nggak jadi. Mari kita flashback ke masa kita sekolah. Suka nggak lupa bikin PR? Lalu dalam hati bilang, mudah-mudahan gurunya nggak datang. Pernah? Ya kan? Pas gurunya nggak datang, kalian bilang apa? Aduh, hoki. Itu tingkat keselamatan yang minimal. Yang maksimal adalah ulangan. Gurunya nggak datang, sakit. Hoki. Betul? Ada banyak peristiwa kejadian seperti ini. Harusnya Anda mengalami peristiwa buruk, tapi peristiwanya enggak jadi. Setuju? Pernah ngalamin? Ya, bagus. Kita lihat peristiwa kedua. Nah, lebih ini tingkat peristiwanya lebih tragis. Saya sebutnya gini, ada sebuah tragedi namanya tragedi ini kan sesuatu yang buruk ya. Namun tidak menimpa Anda. Nah, kalau kita bicara tragedi, kita bicara sesuatu yang di luar kendali, out of hand. Contohnya misalnya apa sih? Ini fiksi, misalnya ada kebakaran. Mungkin teman-teman juga bisa lihat banyak peristiwa, ada kebakaran, kemudian rumah kita nggak kena. Jadi ada banyak kondisi yang dimana seharusnya sebuah peristiwa terjadi, tapi Anda selamat. Di situ Anda merasakan keselamatan. Kalau kita bicara kisah nyata, maka kita lihat peristiwa di 9 Januari 2021. Ya. Jadi saya share ini supaya nggak enak hati, tapi ini sebuah real case ya. Jadi kalau ada masih ingat peristiwa jatuhnya SJ189, 9 Januari 2021. Penumpangnya waktu itu 56, pilotnya 2, pilotnya 2, kemudian awak kabinnya 4. Jadi total itu berapa 56 tambah 4 berapa 60 tambah 2, 62 orang. Dan ada beberapa penumpang yang selamat, tahu nggak kenapa? Karena mereka tidaknya tes PCR. Nah ada orang yang tidak bisa terbang hari itu karena dia tidak PCR. Dan bayangkan bila itu adalah Anda. Waktu kita nggak boleh terbang, pasti kesel, gondok kan. Begitu lihat pesawatnya jatuh, pasti bilang apa? Hoki. Ya, saya bicara ini bukan tidak mati para korban. Di sini saya mau ngajak teman-teman lihat, ada orang, mungkin Anda yang diberi, kita bilang kehidupan kedua ya, setuju nggak? Kesempatan kedua ya, diberi kesempatan kedua. Nah, satu peristiwa menarik, ini ada satu kawan. Jadi pada saat orang sudah mulai banyak buka toko online, e-commerce kita bilang. Kan orang kalau buka toko konvensional mulai turun ya, penjualan mulai turun. Lalu dia mengalami satu peristiwa di mana dia memutuskan untuk menutup tokonya. Dan pada saat dia mau tutup toko, ada orang yang nawar, gimana kalau lu kasih gua over kontrak? Wih, mau banget. Bayangin ya, Anda mau tutup toko di mall, kemudian ada orang yang mengontak toko Anda. Hoki gak? Hoki. Dia langsung transaksi,
Dan tidak lama kemudian, tanggal 2 Maret 2020, Anda tahu apa yang terjadi tanggal 2 Maret 2020? Di mana terjadi pengumuman, welcome to Indonesia, COVID-19. Dan pelan-pelan mall makin sepi. Dan bilang, hoki saya sudah tutup. Itu keselamatan enggak? Kecil, itu termasuk keselamatan. Nah, ada satu lagi jenis keselamatan. Saya definisikan seperti ini. Anda ngalamin peristiwa buruk, mengerikan, tapi masih selamat. Jadi malam pulang, terus dari depan ada motor, lalu supirnya evasive maneuver gitu ya. Bermanuver dengan kilat, manuvernya bagus, motornya lewat, mobilnya keputer-puter. Dan kami berlima, itu semuanya baik-baik saja sampai sekarang. Masih hidup. Peristiwa buruk, mengerikan, tapi masih selamat. Demikian juga yang terjadi dengan kemarin kecelakaan di jalan tol. Demikian juga yang terjadi di film Suli. Kalau Suli itu based on real event. In real life, banyak orang yang mengalami peristiwa seperti ini, harusnya mengalami peristiwa buruk, tragedi, kecelakaan, tapi masih utuh badannya, masih hidup. Maka ini adalah sebuah kesempatan. Anggaplah ini sebagai sebuah kelahiran kedua. Dan saya tidak berharap Anda mengalaminya ya. Kita tidak berharap kita mengalami sebuah peristiwa buruk atau kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tapi yang namanya hidup itu, rule number one hidup itu adalah apa teman-teman? Gak ada yang apa? Gak ada yang pasti.